Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini tepat di hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Alhamdulillah masuk Idul Adha 1445 Hijriah. Kali ini kita sholat bersama di lapangan Saya Senggol, Sukamaju, bersama jamaah-jamaah sekitar masjid Saya Senggol maupun Saya Mencirim. Ayo kita ikuti bersama reporter Haris Asap dari channel FKSMM Sunggal Deli Serdang. Ayo ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar Allah, alhamdulillah, akbar rabbil alamin. Subhanahu wa ta'ala, wassalatu ala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dapat melaksanakan sholat Id di lapangan Saya Senggol yang kita cintai. Kembali kami selaku panitia Allah kepada seluruh masyarakat yang ada di Saya Senggol, baik yang masih di rumah ataupun yang masih di jalan, agar kiranya segera pelaksanaan sholat kita pada hari ini dipercepat. Berbeda dengan Idul Fitri, itu adalah lebih cepat ya. Karena nanti kita akan melaksanakan penyepian dan insya Allah hari ini melaksanakan kepada warga Saya Senggol dan sekitarnya agar kiranya mempercepat langkah untuk hadir di lapangan untuk lebih mempermudah menyusun saf agar pelaksanaan sholat kita bisa berjalan dengan hikmat. Untuk bapak-bapak yang ada di belakang, tolong diisi dulu saf-saf yang paling depan Pak. Saf nomor 2 masih kosong nih. Anak-anak di belakang ya, laki-laki di belakang. Orang tua yang bawa anak kecil yang berbalik yang nggak bisa ditinggal sama orang tuanya, ambil posisi saf paling samping dan samping arah saf kita tidak terputus. Allahu Akbar, masih kosong Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Ini Pak, sini Pak, sab 2 kosong. Allah. Isi dulu sab yang paling depan. Akbar, karena waktu penyusunan sab kita nggak repot. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah.
akbar walillahi Persiapannya udah lama, Bu. Iya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha. Agak lama lah. Balik sampai di belakang aja ya. Bilangnya lagi. Orang tua yang membawa anaknya yang belum balik nggak bisa ditinggal. Ambil siapa yang pilih samping paling kanan atau paling kiri agar tidak terputus dan tidak terlepas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu Ada garis kuningnya ya. Allahu akbar. Kalau ada di belakang, Bu, ya, Bang Mike di belakang. Ya, kalau mau bebas atapnya terputus. Ayo Bu, cepat Bu. Ibu bapak yang masih di jalan cepat langkahnya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Mari Bu, Bapak Ibu dipercepat langkahnya saat ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 2 menit. Insya Allah pelaksanaan sholat kita 7.15. Cepat. Ayo Bapak Ibu yang masih ada di rumah ataupun yang masih di jalan percepat langkahnya. Sini Pak, 120 nih Pak. Yuk biarin nak. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah. Ini parkiran juga sudah mulai penuh. Mari Bapak Ibu yang masih ada di jalan percepat langkahnya. Sholat. Gimana? Parkirnya aman? Ah, infaknya juga aman. Uangnya di gini. Nah, Terus paling depannya masih ada yang kosong. ini infak kita ya. Ah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Sini Pak, masih ada yang kosong Pak. Sab 2, sab 3 masih ada yang kosong Pak. Diisi dulu sab yang depan. Hingga nanti waktu pelaksanaan kita nggak repot lagi di sabnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Untuk seluruh jamaah kami selaku panitia La ilaha illallah. Allahu akbar. alat sholat berupa sajadah masih kurang sana-sininya, maka yang paling sajadah tertinggal bisa digelar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
Allah. Sini Pak. Ah, masih ada yang kosong Pak. Satuan. La Sini Pak. ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah. Ini Pak, sub 3 masih kosong Pak. Monggo. Sini. Kosong. Allahu akbar. Ini kosong. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillah. Ini Pak, kosong Pak, sub 3. Ah, jangan malu-malu Pak. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Halo, assalamualaikum. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mengimbau pada seluruh masyarakat yang ada di Sesengkol dan sekitarnya yang masih ada di rumah atau yang masih berjalan untuk mempercepat langkahnya agar kiranya untuk pelaksanaan sholat id kita pada hari bisa dilaksanakan tepat waktu, karena pelaksanaan sholat id kita lebih cepat sama dengan Idul Fitri, karena nantinya akan ada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ada di jalan agar kiranya mempercepat langkah. Allahu akbar. Allah. Ini Pak, monggo yang di depan masih ada yang kosong. Mang, kosong. La ilaha illallah. Allahu akbar. Saat ini waktu menunjukkan pukul 7.08 menit. Jadi pelaksanaan sholat kita untuk penyusunan tinggal 7 menit lagi. Jadi kepada seluruh jemaah sholat id pada hari ini cepat-cepat langkahnya. Kembali lagi kita memang himbau kepada yang memang bisa ditinggal oleh orang tuanya agar kiranya orang tuanya bisa paling samping agar tidak berpisah dengan orang tuanya dan tidak terputus kalau tidak ada yang tertinggal nanti susun sapnya di paling Allahu akbar. Allah. Ini Pak, sub 3 Pak, masih ada Pak, sini ujung sebelah kanan saya Pak, kosong, sub 3 sub 3, 4 masih ada Pak. ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baik, kepada seluruh jemaah yang sudah hadir di lapangan agar kiranya cepat penyusunan sapnya dan waktu pelaksanaan kita tidak lagi untuk sudah menunjukkan pukul 7.10 menit dan nantinya ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Badan Pengadilan Masjid kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah pertemukan kita di lapangan bola Sesengkol ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha, yaitu Hari Raya Kurban
1445 Hijriah. Alhamdulillah kita insyaallah nanti bersama-sama, dan sebagai khatib dan imam yang pada hari ini memimpin sholat kita adalah Al-Ustadz Abdul Halim Panjaitan SPDI. Beliau adalah juga seorang imam Masjid Nurul Huda di Medan Baru, tepatnya di Jalan Sesrayu ya. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama-sama kita. Kemudian selawat perangkai salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa berselawat, insyaallah di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami dari Badan Kenadiran Masjid At-Taqwa Sesengkol ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, yang bertindak imam dan khatib pada pagi hari ini adalah Al-Ustadz Abdul Halim Panjaitan SPDI. Kemudian tentu pada hari ini kita akan menyembelih hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi, 7 ekor domba. Dan ini juga sudah merupakan kegiatan tahunan kita, dan ini perlu saya sampaikan, alhamdulillah para peserta kurban ini dari tahun ke tahun tetap istiqomah, dan tentu harapan kami yang belum juga menyempatkan atau meluangkan atau menyisihkan hartanya untuk tahun depan, marilah sama-sama kita bersama-sama berkurban di tahun depan ini. Dan perlu saya sampaikan untuk memberikan motivasi kepada kita para peserta kurban yang setiap tahunnya menjadi rutinitas jadi peserta kurban, dan ada beberapa anggota baru yang sudah masuk seperti di komplek Pondok 7 sudah 1 orang ikut peserta kurban hari ini. Saya harapkan untuk perumahan-perumahan berikutnya agar juga ikut bergabung bersama kami. Saya nggak sebutkan satu persatu ini karena 6 kali 7 dan 42 orang, kemudian juga 7 orang peserta domba ya. Jadi harapannya untuk tahun depan peserta yang sekarang ini, harapannya tahun depan bisa ikut lagi. Dan alhamdulillah memang peserta yang dari tahun 2001 sampai sekarang, alhamdulillah ini tetap ikut dan diwariskan kepada anak-anaknya juga. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, permohonan maaf saya, semalam sempat saya bahas dengan pengurus GKM bahwa tanggal 29 ini rencana jadwal akan kedatangan Al-Ustadz Ucai dari Batubara. Namun tadi malam tim manajemen beliau menghubungi saya bahwa pertemuan atau ceramah tanggal 29 itu ditunda sampai batas atau sampai ada kabar berikutnya dari tim manajemen beliau. Jadi permohonan maaf kami, dan insya Allah kita upayakan tetap akan dihadirkan Ustadz Ucai nanti. Setelah Ustadz Ucai mungkin insya Allah berikutnya agenda kita Ustadz-Ustadz yang selama ini kita impikan untuk datang kemari, karena pengurus Masjid At-Taqwa Sesengkol sudah membuat satu tempat lokasi, merupakan pentas yang permanen ya di sana. Itu adalah untuk mengadakan agenda tetap kita, rutin kita. Kemudian ini ada infak dari Jakarta ya, alhamdulillah, karena kas kita masih membutuhkan bantuan dari semua jemaah. Ini adalah infak dari Abdul Rojak Pinem sebesar 1 juta rupiah. Tentu saja ini diinfakkan atas nama, pahalanya atas nama almarhum Bapak Saringena Pinem bin Abdullah. Kemudian untuk almarhumah Ibu Fatimah Buru Bintang binti Sikap Bintang. Mari dengan keikhlasan kita, pahala ini kita hadiahkan kepada yang saya sebutkan tadi. Pahala bacaan Fatihah, mari bersama-sama kita membacakan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kesempurnaan
sholat kita, saya mau ingatkan lagi sekali lagi anak-anak, kalau nggak di belakang, di samping kanan atau samping kiri. Ini sebagai ketentuan kita supaya safnya tidak terputus. Dan ibu-ibu juga ya, kalau ada bawa anak, tolong upayakan ini jangan sampai terputus safnya. Ibu-ibu di belakang sudah siap? Siap ya? Ya, nanti untuk mengatur barisan ini akan kami serahkan kembali pada Pak Rustam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arif Safwan selaku DKM Masjid At-Taqwa Sentral yang telah menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan pelaksanaan sholat Id, juga pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Dan kami menghimbau kembali pada seluruh jemaah yang ada di Sesenggol dan sekitarnya untuk tahun depan agar kiranya bisa beramai-ramai berkurban. Target dari kami 10 ekor lembu, insya Allah tahun depan kita laksanakan. Insya Allah ya Bu, Bapak Ibu. Insyaallah. Baik, untuk mempersingkat waktu juga untuk mengingatkan kembali kepada seluruh jemaah yang mana pelaksanaan sholat Id kita yang dilaksanakan setiap tahunnya ini mungkin ada beberapa yang lupa untuk tata cara pelaksanaan sholat juga dengan niatnya. Jadi sholat Idul Adha ini kita laksanakan 2 rakaat, 7 takbir. Rakaat pertama di setiap takbirnya kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rakaat kedua 5 takbir. Setiap takbirnya juga kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk niat usolli sunatan lil Aidil Adha rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli sunatan lil Aidil Adha rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi pada seluruh jemaah Bapak Ibu agar kiranya dapat berdiri untuk menyusun saf kita seluruhnya. Bagi yang safnya masih kosong di depan agar diisi dulu Pak. Buat anak-anak yang memang belum bisa ditinggal dengan orang tuanya, ambil saf paling pinggir sebelah kanan ataupun kiri. Begitu juga ibu-ibu, adik-adik kami yang ada di belakang, jangan bising, jangan ribut. Yang memang belum bisa ditinggal, orang tuanya yang mengalah, ambil saf paling pinggir. Bapak Ibu udah siap? Ibu-ibu Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم عز جوده وهزم الأحزاب وحده
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أيها الحاضرون مسلمين muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang agung ini, di pagi hari yang berkah ini. Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita, masih sehatkan kita, masih beri segala macam fasilitas nikmat hidup kepada kita. Mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa taala tetap jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah senantiasa di dalam pendirian agamanya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa kita mudah-mudahan saudara-saudara kita dari seluruh penghubung dunia, penjuru dunia yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan kiranya Allah jadikan haji mereka haji yang mabrur dan mabrur. Dan juga bagi kita yang telah mendaftar haji, mudah-mudahan segeralah Allah panggil untuk melaksanakan haji di tahun-tahun akan datang. Juga bagi kita yang belum mendaftar haji, mudah-mudahan kiranya Allah perkenankan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita, Allah mudahkan langkah kita untuk bisa mendaftar haji, sehingga kita semua yang berada di sini dapat menikmati ibadah haji dan menyempurnakan rukun Islam. Amin ya rabbal alamin. Juga kami himbau kepada seluruh jemaah bahwasanya di antara kita yang berkurban di tahun ini, berdoa kita mudah-mudahan kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan asbab kurban menjadi dekat kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk kita yang belum melaksanakan kurban, asbab karena rezeki kita, karena sesuatu yang sehingga kita tidak dapat melaksanakan kurban tahun ini, jangan sampai kita berkecil hati, jangan sampai kita bersedih. Tetaplah kita bersemangat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat tulus kita, ikhlas kita, di tahun depan kita bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ingatkan kepada seluruh jemaah yang berhadir, di antara orang-orang yang mampu akan tetapi tidak mau berkurban, tidak ada uzur baginya padahal dia memiliki rezeki. Hati-hati, inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, bahwasanya mereka yang diberi Allah di antara umatku yang diberi Allah berkecukupan rezeki,
rezeki yang luas, rezeki yang lapang. Akan tetapi ketika di hari kurban mereka tidak berkurban, maka ketahuilah, jangan sesekali mereka mendekati rumah ibadah kami ataupun tempat sujud kami. Ayyuhal hadirun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan fa sallallahu bihi 10 salawat. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan catatkan baginya 10 kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapuskan baginya 10 kejelekan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat dan muliakan derajatnya. Ayyuhal hadirun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab kita cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula murabbi la fahima rabbi. Kalaulah bukan karena Rasulullah, kalaulah bukan karena perjuangan Rasulullah, maka dapat dipastikan hari ini kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Maka dapat dipastikan hari ini kita tidak mengenal apa agama kita. Oleh karena itu, di antara mahabbah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, sunnah-sunnahnya, juga kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah salawat yang senantiasa kita hadirkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab kita untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalimat takbir, tahmid, tahlil yang dikumandangkan di masjid-masjid di seluruh pelosok dunia, itulah kalimat yang sempurna, menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuji. Manusia dan makhluk Allah yang lain hanya pantas memuji. Itulah sifat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala dari seorang hambanya, adalah sombong dan membanggakan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalun min kibr. Tidaklah seseorang itu di antara umatku masuk ke dalam surga apabila terdapat di hatinya kesombongan. Maaf lahir batin. Allahu akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, hanya Allah yang pantas untuk disembah dan diagungkan. Allahu akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, dan hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang. Hari ini jutaan bahkan miliaran umat Islam dari pelosok bumi berkumpul di masjid-masjid, berkumpul di lapangan, semuanya mengucapkan kalimat yang sama, takbir, tahmid, tahlil, dengan tujuan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kejayaan, kemuliaan, kesuksesan seseorang hambanya hanyalah terletak pada perkara agamanya, yaitu bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seandainya Allah letakkan kemuliaan, kesuksesan, kejayaan seseorang hambanya terletak pada pangkat dan jabatan, maka tentulah Fir'aun laknatullah alaih, orang yang paling mulia, orang yang paling bahagia di muka bumi Allah ini. Akan tetapi Fir'aun laknatullah alaih tidak mau taat kepada Allah,
tidak mau sujud kepada Allah, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Firaun beserta pangkat dan jabatannya Allah binasakan, Allah tenggelamkan. Sekiranya Allah letakkan kesuksesan, kemuliaan, kejayaan seseorang hambanya tersebut terletak pada harta, maka tentulah orang yang paling mulia, orang yang paling bahagia di muka bumi Allah ini, orang yang paling berjaya adalah Qarun la'natullah alaih. Akan tetapi Qarun la'natullah alaih tidak mau taat kepada Allah, membangkang atas perintah Allah, tidak mau mengikut agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Qarun beserta harta-hartanya Allah tenggelamkan, Allah binasakan. Lalu di mana letak kemuliaan, kejayaan, kesuksesan seseorang hamba tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan intisari dari para amal ibadah kita. Takwa merupakan posisi yang tertinggi, yang agung, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah perintahkan kita salat? La'allakum tattaqun. Allah perintahkan kita puasa, Allah perintahkan kita bersedekah, berzakat, naik haji, la'allakum tattaqun. Bahkan di balik hikmah, Allah perintahkan kita untuk berkurban di setiap tahunnya, la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ayyuhal hadirun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebuah pertanyaan, yang menjadi sebuah PR untuk kita, apakah hari ini kita sudahkah termasuk hamba Allah yang bertakwa di sisinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, wahai sang khalifah, wahai imam kami, pemimpin kami, siapakah orang yang bertakwa itu? Lalu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, setidaknya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tertanamnya 4 sifat yang melekat pada dirinya. Yang pertama, kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tertanamnya sifat al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala.